pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, terima kasih karena semuanya sudah semangat, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah juga hari ini semuanya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, nanti Ibu akan memberitahu jam berapa kita akan masuk ke Google Meet di WhatsApp. Jadi dicek terus ya WhatsApp-nya. Kemudian hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Nah, tadi kita juga sudah bertanya jawab di WhatsApp tentang apa itu dongeng, apa itu fabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng dan juga tentang pecahan. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menentukan pecahan setengah, 2. Memecahkan permasalahan pecahan setengah, 3. Menunjukkan pecahan setengah pada bangun datar, 4. Mengoperasikan pecahan setengah menggunakan benda-benda konkret, 5. Menjelaskan isi dongeng fabel, 6. Menelaah sikap hidup rukun pada dongeng fabel, 7. Merumuskan isi dongeng fabel, dan 8. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri isi dongeng fabel. Nah, jangan lupa ya, meskipun kita belajarnya di rumah, tetap harus menggunakan masker jika keluar rumah. Kemudian, sering-seringlah mencuci tangan dan jaga jarak ya. Jadi, meskipun kita belajarnya berkelompok, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita tepuk bahagia dulu? Agar semuanya bisa semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tepuk bahagia dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil digenggam, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Aku tertawa, haha, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Aku bahagia. Semuanya, bagaimana? Sudah bahagia belum? Alhamdulillah semuanya sudah bahagia. Nah, karena hari ini kita belajarnya daring, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan di WhatsApp group. Memotong daging menjadi 2 bagian yang sama besar. Ular mau berbagi dengan tikus. Mengapa ular tidak memakan tikus? Bu, gambar tersebut termasuk fabel bukan? Karena mereka bersahabat. Karena tikus sudah memaafkan ular. Karena mereka bersahabat. Akan belajar dongeng fabel. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular
tidak lagi berniat memangsanya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sepotong daging. Ular dan tikus bergegas untuk mengambil daging tersebut. Tikus pun memikirkan cara agar daging itu bisa dimakan bersama. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita memotong daging ini menjadi 2 bagian yang sama besar? Jadi, kita bisa memakan daging ini bersama-sama. Tikus sangat senang karena ular mau berbagi daging dengannya. Tikus berharap mereka bisa terus berteman selama-lamanya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi tentang pecahan setengah. Nah, sekarang simak video ini agar kalian lebih paham tentang pecahan setengah. Nah, dari gambar dongeng fabel, maka satu potong daging tersebut agar bisa dimakan tikus dan ular harus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dan jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka dilambangkan dengan A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. 1 potong daging per 2 bagian sama dengan 1/2. Dibaca 1/2, 1/2, atau setengah. Nah, contoh lainnya yaitu Rika memiliki 1 buah kue donat. Dia membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 potong donat dibagi menjadi 2 bagian bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. 1 untuk pembilang dan 2 untuk penyebut. Gimana diskusinya tadi? Susah tidak? Tidak. Sekarang coba siapa yang mau membacakan diskusinya? Aku. Siapa? Dari kelompok berapa? 4. 4, ya boleh. Akira, ya silahkan. Yang kegiatan 1. Iya, sok. Jadi sebuah donat jika dibagi menjadi 2 bagian sama besar maka disebut setengah. Kalau tidak sama besar bukan pecahan setengah. Iya, terus untuk hasil diskusi yang kegiatan 2, silakan dibaca lagi. Isi dongeng tersebut adalah tentang kecerdikan tikus menyelamatkan alirinya dari mangsa ular. Akibat kecerdikannya, tikus bukan hanya selamat, tapi juga menumbuhkan kebaikan dengan ular. Iya, pintar. Saya terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih sudah mau membacakan hasil diskusinya hari ini. Semuanya sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah berani membacakan hasil diskusinya. Ibu beri 2 jempol untuk kalian semua. Tepuk tangan.
Ibu akan memberikan nilai hasil diskusi kalian. Alhamdulillah, selama kita berdiskusi di WhatsApp, semuanya sudah aktif ya. Banyak yang bertanya, tadi ada Sakira yang bertanya, ada Sapta, ada Alpiansa, ada Nabila, ada Rizka, semuanya aktif bertanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelas 2. Sekarang coba kita ingat kembali cerita tentang hewan ini bisa disebut dengan fabel. Nah, tadi kita sudah menyimak video dongeng. Apa judulnya? Coba ada yang tahu? Menemukan kebaikan. Iya, pinter. Nah, di cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan itu, siapa saja tokohnya? Ular dan tikus. Ular dan tikus. Ini tadi ada pertanyaan Sapta, kenapa tadi ular tidak memakan tikus? Coba diingat kembali. Ular takut hidup sendirian. Iya, pinter. Karena ular takut hidup sendirian. Nah, jadi ular akhirnya berteman dengan tikus dan mencari makan bersama-sama. Nah, bagaimana caranya ular dan tikus itu mencari makan? Mereka di tengah jalan menemukan apa? Daging. Nah, ada berapa dagingnya? Dagingnya ada 1. Kemudian oleh ular dan tikus dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, ditulisnya menjadi bagaimana? Iya, 1/2. Pinter ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, setelah kita keluar dari Google Meet, kalian bisa menyelesaikan soal evaluasi yang sudah tadi dibagikan ya, bersama orang tua. Nah, sekarang kita harus meniru perilaku ular dan tikus. Karena di saat mereka kelaparan, mereka hanya menemukan 1 potong daging. Tapi karena mereka saling menyayangi, makanya mereka memotong daging tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita harus meniru kebersamaan antara ular dan tikus. Jika nanti ada teman kita yang misalnya tidak mempunyai makanan atau tidak dikasih bekal oleh ibunya, kita bisa membaginya dengan sama banyak ya. Siap semuanya? Ya, terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan baik, sudah berdiskusi dengan kelompoknya, sudah aktif bertanya dan juga aktif menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, hari ini pembelajarannya dicukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.